Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran 6. Pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah menjelaskan isi bacaan dengan menggunakan peta pikiran, mempresentasikan clipping tentang usaha mempersatukan NKRI, dan menyanyikan lagu bertangga nada minor dengan iringan musik. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, di situ dapat kita amati ada pohon bakau, burung bangau, sapi, air laut, kapal, dan sebagainya. Berarti bisa dikatakan bahwa ekosistem tersebut adalah ekosistem air. Sedangkan gambar yang kedua ada unta, gurun pasir, kaktus, dan sebagainya. Berarti bisa kita katakan bahwa ekosistem tersebut adalah ekosistem gurun. Nah, dari kedua gambar tersebut, perbedaan apa sajakah yang dapat dilihat dari kedua gambar tersebut? Pada gambar yang pertama, yang termasuk ekosistem air, terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Pada komponen biotik atau komponen yang hidup, terdiri dari bebek, bangau, sapi, burung, pohon bakau, burung, katak, ikan, kura-kura, tupai, pohon besar, dan rumput. Sedangkan pada komponen abiotik atau komponen yang tak hidup terdiri dari matahari, air, batu, perahu, dan tanah. Gambar yang kedua yang termasuk ekosistem gurun, komponen biotiknya atau komponen hidupnya yaitu kaktus, unta, kelinci, burung, kadal, dan rumput. Sedangkan komponen abiotik atau komponen yang tak hidup adalah matahari dan pasir. Apakah kamu pernah melihat ekosistem yang berubah dari masa ke masa? Mengapa ekosistem dapat berubah? Dan apa sajakah yang menyebabkan perubahan ekosistem? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan teks berikut ini dengan judul Perubahan Ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Tikus-tikus tanah juga mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat. Makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya, populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada sumber itu. Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Perubahan musim seperti dijelaskan di atas merupakan salah satu contoh perubahan alami. Selain musim, hal yang termasuk faktor perubahan alami adalah bencana alam yang berupa gunung meletus, gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir. Manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem.
Kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat mengubah keseimbangan ekosistem. Masih banyak lagi kegiatan manusia yang dapat mengubah ekosistem. Pada paragraf yang sudah kalian baca tadi, tentunya kalian bisa menentukan pokok pikiran dan informasi pentingnya. Pada bacaan tersebut, paragrafnya terdiri atas 3 paragraf. Pada paragraf pertama, pikiran utamanya yaitu ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Sedangkan informasi pentingnya adalah komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Untuk paragraf kedua dan ketiga, silakan kalian kerjakan pada LKPD yang sudah tersedia. Setelah kalian menemukan pokok pikiran dan informasi penting dari ketiga paragraf tersebut, kita dapat membuat peta pikiran yang sesuai dengan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan yang sudah kita baca, yaitu pada perubahan ekosistem terdapat dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu dan penyebab perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu dibedakan menjadi 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan, air hujan lebih banyak, tanaman tumbuh cepat, dan populasi ular dan tikus meningkat. Sedangkan pada musim kemarau, air hujan berkurang, tanaman tumbuh lambat, dan populasi ular dan tikus menurun. Pada penyebab perubahan ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu secara alami dan juga kegiatan manusia. Secara alami, penyebabnya dipengaruhi oleh perubahan musim dan bencana alam. Sedangkan kegiatan manusia terjadinya pembukaan lahan untuk sawah dan pencemaran lingkungan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membuat clipping tentang usaha-usaha mempersatukan bangsa Indonesia dalam bentuk NKRI. Nah, apa saja yang termasuk usaha-usaha masyarakat untuk mempertahankan NKRI? Yang pertama adalah mengikuti upacara dengan hikmat. Yang kedua adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa Indonesia. Yang keempat, pembangunan jembatan dalam bidang sarana dan prasarana. Dan yang kedua adalah pemberian Kartu Indonesia Pintar dalam bidang pendidikan. Keduanya tersebut untuk meningkatkan pembangunan dalam segala bidang. Yang kelima yaitu mencintai produk dalam negeri. Yang keenam yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama dan toleransi terhadap semua perbedaan. Kemarin, kamu telah mempelajari sebuah lagu yang bernada minor, bukan? Nah, tahukah kamu lagu apa saja yang termasuk dalam tangga nada mayor dan tangga nada minor? Sudahkah kamu belajar menyanyikannya sesuai dengan nada yang tepat? Dan bagaimana perasaanmu ketika menyanyikannya? Lagu yang bertangga nada mayor itu bernuansa ceria ya. Contohnya, pada lagu Dari Sabang sampai Merauke, Garuda Pancasila, Berkibarlah Benderaku, Halo Halo Bandung, dan Maju Tak Gentar. Jadi, lagu yang bertangga nada mayor ini dilakukan dengan penuh semangat dan gembira. Lagu yang bertangga nada minor biasanya dinyanyikan dengan nada sedih. Contoh lagu yang bertangga nada minor yaitu Desaku, Bagimu Negeri, Mengheningkan Cipta, Syukur, Gugur Bunga, dan masih banyak yang lainnya.
Alhamdulillah, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami dengan benar. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, dan semoga harimu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.